Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Maulana dengan NIM 25515123100016. Saya dari program studi agroekoteknologi. Di sini saya akan membuat video penyuluhan dari tugas bahasa Indonesia yang berjudul air cucian beras yang menjadi bahan pupuk organik. Waalaikumsalam. Kemudian sudah tahu lah ya, Cucian beras. ya air cucian beras itu biasanya itu dibuang ke saluran. Ternyata air cucian beras itu bisa menjadi pupuk organik. Tanaman-tanaman. Rahasia pupuk organik dari dapur kita itu ternyata bisa menjadi pupuk. Setiap hari kita mencuci beras sebelum masak, kemana air cucian itu pergi. Sebagian besar dari kita semua membuang air itu ke selokan biasanya, Bu. Padahal air cucian tersebut bisa menjadi kayak air nutrisi yang alami, Bu, yang bermanfaat bagi tanaman. Jadi banyak kita yang membuang air itu sembarangan gitu. Jadi untuk pembuatan air itu akhirnya bisa kita diamkan di dalam botol bekas atau wadah bekas yang tertutup rapat, didiamkan sekitar 5 hari atau sampai 7 hari. Air beras itu. Air beras. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah ada yang dipertanyakan? Itu disemai dulu, Pak. Disemai dulu. Disemai, ditumbuhkan dari bibit kecil.
Semangatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. Sore semuanya, perkenalkan nama saya Dana Lolita Putri dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samarinda. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya mulai menjelaskan ingin bertanya sedikit kepada teman-teman. Apakah kalian sudah mengetahui tentang agroekoteknologi? Belum Kak. Baik, kalau begitu izinkan saya menjelaskan secara singkat namun menyeluruh. Agroekoteknologi merupakan ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dan teknologi dalam kegiatan pertanian. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pertanian yang efisien, produktif, dan bidang ini kita tidak hanya berfokus pada hasil panen saja, tetapi bagaimana cara menanam yang tidak merusak alam. Agroekoteknologi juga mengajarkan kepada kita semua memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita dengan bijak. Misalnya, tanah, air, tanaman, bahkan limbah pertanian. Semua unsur tersebut saling berkaitan dengan pengolahan dengan baik, dapat menciptakan pertanian yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh penerapan konsep agroekoteknologi yang menarik adalah pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik. Sebelumnya kakaknya udah tahu apa? Nah itu yang biasanya kayak campur-campur, dedak, kayak kotoran sapi. Nah itu bisa kita manfaatkan menjadi pupuk organik yang sangat baik untuk tanaman. Nah, gulma ini sering dianggap sebagai tanaman pengganggu yang harus dibasmi karena menurunkan hasil panen. Namun, dengan pendekatan agroekoteknologi, gulma ini justru menjadikan bahan yang bermanfaat. Proses pembuatannya cukup sederhana. Pertama, gulma tumbuh di sekitar lahan pertanian, dikumpulkan dan dicacah menjadi bagian kecil agar mudah terurai. Kemudian, gulma tersebut dicampurkan dengan bahan organik lain seperti kotoran ternak, air, dan larutan EM4. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau ditutup menjadi satu lalu ditutup, lalu dibiarkan selama 2 hingga 4 minggu. Selama proses fermentasi berlangsung, mikroorganisme yang akan bekerja menguraikan bahan organik menjadi kompos yang kaya nutrisi. Setelah proses selesai, hasilnya adalah pupuk organik yang alami yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Pupuk yang dihasilkan dari gulma ini memiliki banyak manfaat. Pertama, pupuk ini mampu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan subur. Kedua, pupuk organik ini menambah unsur hara alami seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga, penggunaan pupuk organik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang dapat menambah jangka panjang kesuburan tanah. Selain pemanfaatan bagi tanah dan tanaman, cara ini memberi keuntungan bagi petani dengan memanfaatkan gulma menjadi pupuk. Petani dapat menghemat biaya pembelian pupuk sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pertanian karena gulma tidak lagi
lagi dibakar atau dibuang sembarangan. Jadi konsep ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung ekonomi pertanian secara langsung. Jadi melalui penerapan teknologi, kita belajar untuk melihat alam secara bijak. Semua hal ini di sekitar kita, termasuk bunga, memiliki potensi jika dikelola dengan sangat tepat. Dengan manfaat bunga menjadi pupuk organik, kita tidak hanya membantu menyuburkan tanah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan pertanian. Terima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan penerapan konsep agroteknologi di kehidupan nyata. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah juga, aku dari Prodi Agroekoteknologi. Nah, sebelumnya kakak di sini udah ada yang tahu belum apa itu jurusan Agroekoteknologi? Nah, sedikit jelasin ya. Jadi jurusan Agroekoteknologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari cara mengolah sumber daya pertanian secara efisien dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek tanah, tanaman lingkungan, dan teknologi. Secara sederhana, ini menggabungkan beberapa ilmu pertanian, yaitu dari agro, ekologi, dan teknologi untuk menciptakan sistem pertanian yang produktif. Nah, jadi jurusan agroekoteknologi itu menata peluang pekerjaan, yaitu satu, menjadi peneliti di bidang pertanian dan lingkungan. Yang kedua, dapat menjadi penyuluh. Nah, yang kedua, bisa menjadi penyuluh atau konsultan pertanian. Yang ketiga, bisa menjadi pegawai di instansi pemerintahan, contohnya seperti di Kementan atau Dinas Pertanian. Nah, dan yang keempat, dapat menjadi wirausaha di bidang pertanian modern atau agrotechnopreneur. Nah, teman-teman, jadi di sini aku bakal menyampaikan tema penyuluhan tentang teknologi dalam bidang pertanian yang berkelanjutan. Jadi gini teman-teman, zaman sekarang kan semuanya udah serba digital. Belajar sampai cari hiburan semua bisa lewat teknologi. Nah, ternyata dunia pertanian juga nggak mau ketinggalan loh. Sekarang udah ada yang namanya pertanian modern. Pertanian modern biasanya menggunakan drone, sensor tanah, bahkan aplikasi digital buat ngatur pupuk dan air. Keren banget kan? Jadi intinya kita mau lihat gimana teknologi bisa bantu pertanian jadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan pastinya berkelanjutan. Jadi gini teman-teman, kita semua tahu kalau pertanian itu nyawa kehidupan, dari nasi yang kita makan sampai sayur dan buah yang kita konsumsi setiap hari, semuanya berasal dari hasil kerja keras para petani. Tapi di balik itu ada banyak tantangan yang kita hadapi, contohnya seperti cuaca yang gak menentu, lahan makin sempit, dan biaya produksi makin tinggi. Nah, disinilah teknologi punya peran penting banget. Teknologi pertanian bukan cuma soal alat canggih, tapi juga tentang cara baru untuk bikin pertanian lebih efisien, ramah lingkungan, dan tetap produktif. Ayo kita bahas satu-satu apa aja. Satu, pertanian presisi. Nah, kalau dulu petani menanam dan menyiram pakai piling, sekarang ada teknologi yang bantu ngatur semuanya secara akurat. Misalnya dengan drone, sensor tanah, dan data satelit. Petani bisa tahu kapan tanaman butuh air, pupuk, atau perawatan tambahan. Bayangin aja, semua sekarang kan bisa dikontrol lewat HP. Dengan cara ini, air nggak terbuang percuma, pupuk dipakai secukupnya, dan hasil panen pun lebih maksimal. Jadi kerja lebih efisien dan lingkungan juga tetap aman. Yang kedua, ada sistem irigasi otomatis dan hemat air. Masalah klasik di pertanian itu salah satunya adalah air. Kadang kebanyakan, kadang kekurangan. Nah, sekarang sudah ada sistem irigasi tetes otomatis yang bisa ngatur air sesuai kebutuhan tanaman. Air dialirin langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang pas, jadi nggak ada yang kebuang deh. Selain hemat air, hasil tanamannya juga bisa tumbuh lebih subur dan seragam.
Yang ketiga, pemanfaatan di bioteknologi. Kata bioteknologi mungkin kedengarannya rumit, tapi intinya ini tentang mengembangkan bibit unggul supaya tanaman bisa tumbuh lebih kuat dan tahan hama. Contohnya seperti ada padi yang bisa tumbuh di daerah kering atau sayuran yang tahan penyakit. Dengan cara ini, petani nggak perlu banyak pakai pestisida kimia yang bisa merusak tanah dan air. Jadi, selain hasil panen yang meningkat, alam juga tetap terjaga. Yang keempat, aplikasi digital dan smart farming. Nah, zaman sekarang petani juga bisa jadi lebih tech savvy. Ada banyak aplikasi pertanian yang bisa bantu cari info cuaca, harga pasar, cara tanam, sampai cara mengatasi hama. Contohnya, aplikasi yang bisa kasih notifikasi kapan harus menyiram tanaman atau kapan waktu panen terbaik. Bahkan lewat media sosial, petani bisa langsung jual hasil panennya ke konsumen tanpa perantara. Dan bahkan teknologi bikin pertanian makin connected. Nah, sekian materi penyuluhan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiriko Pratama dengan NIM 251051221002. Saya di sini akan menjelaskan tentang agroekoteknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirko Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Apakah saya bisa meminta waktu bapak-bapak sebentar? Jadi saya ingin melakukan penyuluhan tentang agroekoteknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Sebelumnya, bapak-bapak udah tahu apa itu agroekoteknologi belum? Itu kayaknya pertanian ya. Iya Pak. Jadi agroekoteknologi adalah sistem bertani yang memperhatikan hubungan antara tanah, air, tanaman, hama, mikroorganisme, dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini menggunakan teknologi tetapi tetap menjaga keseimbangan alam agar lahan tetap subur dalam jangka panjang. Masalah pertanian saat ini, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan membuat tanah semakin keras dan miskin unsur hara. Hama menjadi kebal karena terlalu sering disemprot pestisida. Biaya produksi meningkat, namun hasil tidak selalu naik. Jadi solusi dengan prinsip agroekoteknologi ada beberapa contoh penerapan di lapangan, yaitu pemupukan berimbang, campuran pupuk organik dan pupuk NPK sesuai kebutuhan tanaman, pengendalian hama terpadu, memakai musuh alami, perangkap sanitasi lahan, dan pestisida hanya jika diperlukan. Terus ada rotasi tanaman dalam tumpang sari, mengganti jenis tanaman setiap musim untuk mencegah hama menetap dan menjaga struktur tanah. Irigasi hemat air, yaitu menggunakan mulsa, irigasi tetes, atau saluran air yang baik agar tidak boros air. Pengolahan residu panen, sisa batang dan daun dijadikan kompos, tidak dibakar. Selanjutnya ada pemanfaatan bagi petani dan lingkungan. Tanah tetap gembur dan subur dalam jangka panjang. Penggunaan pestisida berkurang, biaya produksi turun, risiko gagal panen berkurang karena ekosistem lebih seimbang, hasil panen lebih stabil dan berkualitas. Jadi intinya agroekoteknologi adalah cara bertani yang tetap menghasilkan panen, tetapi dilakukan dengan bijak agar tanah dan lingkungan tetap sehat. Langkah-langkah kecil seperti pemupukan berimbang, HPT, dan rotasi tanaman sudah cukup untuk memulai pertanian yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Ingin bertanya Pak, Ya baik. sebutkan manfaat penerapan agroekoteknologi bagi petani.
Baik Pak, manfaat penerapan agroekoteknologi bagi petani adalah biaya produksi menurun, tanah tetap subur, resiko gagal panen berkurang, dan hasil panen lebih stabil. Apakah jelas Bapak? Jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Prodi Agroekoteknologi dengan NIM 25105110004. Saya di sini akan membuat video penyuluhan tentang pertanian berkelanjutan. Biasanya kurang sahabat tani dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dari program studi Agroekoteknologi. Hari ini saya akan membahas satu topik penting, yaitu menjadi kunci masa depan bidang pertanian, yaitu pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya, kita bertani bukan hanya untuk panen hari ini, tapi juga untuk menjaga agar tanah, air, dan lingkungan tetap produktif untuk masa depan ini. Teman-teman, banyak petani yang belum menyadari bahwa penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan bisa merusak ekosistem tanah yang dulunya subur bisa menjadi keras, caranya hilang, dan mikroorganisme tanahnya mati. Selain itu, dengan pertanian seperti bisa pupuk kimia dan pestisida sering mencemari air sungai, akibatnya produktivitas lahan menurun, biaya meningkat, dan lingkungan sekitar ikut terdampak. Karena itu, kita perlu mulai beralih ke sistem pertanian berkelanjutan agar hasil pertanian tetap tinggi dan lingkungan tetap sehat. Ada 3 prinsip utama, yaitu pertanian berkelanjutan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip ekologi. Kita harus menjaga keseimbangan alam. Caranya, jangan mengurangi bahan kimia berbahaya, menggunakan pupuk organik, melakukan rotasi tanaman, dan menanam tanaman penutup tanah itu agar kesuburan tetap terjaga. Yang kedua, prinsip ekonomi. Pertanian harus memberikan keuntungan bagi petani, tapi tetap efisien. Contohnya, memanfaatkan juga pertanian sebagai pupuk kompos atau pakan ternak. Ini untuk menghemat biaya produksi dan menambah nilai ekonomi. Ini adalah prinsip ketiga. Dan harus memberdayakan masyarakat melibatkan petani juga, petani dan masyarakat sekitar, agar mereka bisa ikut merasakan manfaat dan menjaga lingkungan bersama. Beberapa contoh penerapan sistem pertanian berkelanjutan yang dilakukan antara lain adalah pembuatan kompos organik, jerami, daun, dan limbah sayuran bisa fermentasi menjadi pupuk alami yang kaya akan nutrisi. Penggunaan pestisida alami seperti daun limbah, serai, dan bawang putih untuk menghilangkan hama tanpa merusak lingkungan. Yang efisien cara dengan membuat pari terpapan atau menggunakan sistem irigasi terus agar air tidak terbuang percuma. Yang lain adalah menggunakan rotasi tanaman atau tebang sari, menanam tanaman berbeda di lahan yang sama secara bergantian dapat mencegah penyakit tanah dan menjaga kesimbangan udara. Teman-teman, pertanian berkelanjutan bukan sekedar metode, tapi juga gaya hidup dan tanggung jawab bersama. Kita semua petani, mahasiswa, dan masyarakat punya peran untuk menjaga bumi tetap subur dan lestari. Mari kita mulai dari hal kecil, jadi mengurangi menggunakan pupuk organik dan menjaga kebersihan lingkungan pertanian. Maka kecil ini bisa dilakukan bersama dan membuat perubahan besar. Dengan berkelanjutan juga tidak hanya menghasilkan panen yang baik, tapi juga menjaga kehidupan dan masa depan generasi berikutnya. Apakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan memenuhi kebutuhannya. Artinya, pertanian ini menjaga keseimbangan antara hasil, produk, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani. Apakah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan pertanian berkelanjutan di tingkat petani? Ada beberapa cara yang dilakukan petani, antara lain menggunakan pupuk organik,
biopestisida alami, bukan bahan yang tinggi berlebihan. Yang kedua adalah melakukan rotasi tanaman dan tumpang sari agar tanah tetap subur. Yang ketiga adalah mengelola air secara efisien, misalkan dengan irigasi tetes, memanfaatkan limbah pertanian menjadi kompos. Dengan langkah-langkah itu, pertanian itu bisa menjadi tetap produktif sekaligus. Tadi dapat kita simpulkan bahwa pertanian berkelanjutan merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani di masa depan. Sistem ini bukan hanya berfokus pada hasil panen yang tinggi, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses pertanian dilakukan agar tidak merusak sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan. Pertanian berkelanjutan menuntut kita untuk mengubah cara berpikir dan bertindak mengelola lahan. Selama ini banyak praktik pertanian masih yang bergantung pada pupuk pestisida dan kimia. Meskipun hasilnya cepat terlihat, tapi dampaknya kepanjangan sangat berbahaya. Air bisa menjadi tercemar dan keanekaragaman hayati menurun dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Kita dapat memulai beralih ke pendekatan yang lebih ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, biopestisida, serta pengolahan air yang efisien dan bijak. Lebih dari sekedar teknik bertani, pertanian berkelanjutan adalah sebuah filosofi hidup di mana manusia, alam, dan ekonomi saling berhubungan dan secara harmonis. Petani bukan hanya menjadi sebagai penghasil pangan, tapi juga sebagai penjaga ekosistem yang memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Selain itu, pertanian berkelanjutan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Dengan melibatkan petani muda, kelompok tani, dan masyarakat sekitar, sistem ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan bersama. Ya. Pertanian adalah kehidupan dari tanah yang subur. Lahirlah sumber pangan untuk seluruh masyarakat. Namun, tantangan pertanian kini semakin besar, seperti perubahan iklim, kesuburan tanah yang menurun, serta ketergantungan pada bahan kimia. Untuk menjawab tantangan itu, muncullah pendekatan baru yang disebut agroekoteknologi, sebuah sistem bertani yang menggabungkan ilmu ekologi dan teknologi untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Pagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang agroekoteknologi. Sederhananya, agroekoteknologi adalah sistem pertanian yang memperhatikan keseimbangan tanah, tanaman, air, dan makhluk hidup di sekitarnya. Jadi, kita bertani dengan cara yang serasi dengan alam, bukan melawannya. Berarti bukan menggunakan teknologi yang canggih ya? Betul sekali Pak, teknologi di sini bukan berarti harus mahal atau rumit, tapi bagaimana kita mengelola lahan secara ilmiah dan bijak terhadap lingkungan. Dalam agroekoteknologi ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, menjaga kesuburan tanah secara alami. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, mengatur tata air yang efisien. Yang keempat, memanfaatkan teknologi tepat guna. Jadi kami masih bisa bertani tetapi ramah lingkungan itu ya? Betul sekali Bu. Dengan menerapkan prinsip ini, hasil panen kita bisa meningkat dan lahan kita tetap sehat dalam jangka panjang. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Selama ini kami khawatir apabila tidak menggunakan pestisida, tanaman akan jadi rusak, hasilnya juga tidak memuaskan. Terus kira-kira solusinya bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus. Dalam agroekoteknologi, kita mengenal sistem pengendalian hama terpadu, yaitu dengan memanfaatkan serangga baik seperti laba-laba atau capung. Kita juga menanam tanaman pelindung yang menarik serangga baik tersebut. Jadi, tanpa pestisida pun, tanaman tetap terlindungi. Berarti kalau kita mau tanah yang subur berarti harus pakai pupuk organik ya? Tidak harus Bu, kita bisa memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami, sekam, atau kotoran ternak untuk dijadikan pupuk alami. Dengan begitu, limbah tidak terbuang dan tanah bisa lebih gembur serta kaya unsur hara. Menarik juga ya Mbak.
Kalau semua prinsip ini diterapkan, apakah bisa mengurangi biaya produksi ya? Tentu bisa, karena kita mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan air berlebihan. Selain itu, hasil panen lebih sehat, sehingga punya nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Oh, jadi intinya agroekologi itu bukan hanya melestarikan alam, tapi juga bisa mensejahterakan petani. Benar sekali. Inilah pertanian masa depan yang berkelanjutan. Oh ya, penjelasannya bagus, menambah wawasan. Kami akan mencoba ini menerapkan apa yang disampaikan oleh Mbak Naila tadi. Terima kasih ya Mbak Naila. Intinya berarti kita harus kompak selalu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Naila yang sudah memberikan penyuluhan yang datang ke kami. Ini adalah langkah baru bagi kami, bagi kita semua untuk bertani yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Saya juga berterima kasih. Semangat Bapak Ibu semua ya. Kunci keberhasilan petani berkelanjutan. Mari kita terus belajar dan berbagi pengalaman kita. Iya, terima kasih. Terima kasih. Agroekoteknologi bukan hanya tentang teknik menanam, tetapi tentang cara hidup yang menghormati alam. Dengan ilmu, kerjasama, dan semangat, petani Indonesia mampu menciptakan pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga lestari. Dari tanah yang subur, lahirlah kesejahteraan. Dari petani yang bijak, tumbuhlah masa depan yang hijau. Nama saya Konetana Syuputri dari Prodi Agroekoteknologi. Kalian tahu nggak sih apa itu agroekoteknologi? Agroekoteknologi adalah disiplin ilmu yang memadukan pengetahuan teknologi modern dengan praktik pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Halo Sobat Tani Muda, tahukah kamu dunia pertanian saat ini sedang mengalami perubahan besar? Perubahan ini disebut digitalisasi pertanian, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk membantu petani mengelola lahan, meningkatkan hasil panen, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan digitalisasi, pertanian tidak lagi identik dengan kerja keras manual, tapi juga dengan data, inovasi, dan kecerdasan teknologi. Digitalisasi pertanian atau smart farming adalah sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi seperti sensor tanah, drone, Internet of Things, data cuaca, dan aplikasi mobile untuk memantau kondisi tanaman serta lingkungan secara real time. Tujuan sederhana tapi sangat penting, meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi, mengurangi risiko gagal panen, dan menjadikan pertanian lebih berkelanjutan. Bagi petani, digitalisasi membantu dalam banyak hal, seperti mengetahui kelembapan dan kesuburan tanah secara langsung, menentukan waktu tanam dan panen berdasarkan data cuaca, mengatur sistem irigasi otomatis, serta memasarkan hasil panen melalui platform digital. Bagi mahasiswa pertanian, digitalisasi membuka peluang besar untuk berinovasi. Mahasiswa bisa mengembangkan aplikasi, sensor, atau sistem monitoring yang membantu petani mengambil keputusan lebih cerdas. Contohnya, beberapa kelompok tani di Kalimantan Selatan sudah menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengatur sistem penyiraman otomatis. Ada juga penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan penyemprotan pestisida yang lebih efisien. Dengan bantuan aplikasi cuaca, petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam atau memanen. Hasilnya, produktivitas meningkat, biaya menurun, dan kualitas panen makin membaik. Namun, digitalisasi pertanian juga menghadapi tantangan. Tidak semua petani memahami teknologi digital, dan masih terbatasnya jaringan internet di beberapa daerah menjadi kendala utama. Solusinya
Caranya adalah kolaborasi antara mahasiswa, penyuluh, dan petani. Mahasiswa dapat menjadi jembatan teknologi dengan memberikan pelatihan dan pendamping kepada petani agar bisa menguasai teknologi digital secara bertahap. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi pertanian digital. Melalui penelitian, inovasi, dan kegiatan penyuluhan, mahasiswa bisa menghadirkan solusi nyata bagi mahasiswa hari ini. Generasi muda adalah kunci menuju pertanian modern. Generasi yang tidak hanya bisa menanam, tapi juga menganalisis data, menciptakan teknologi, dan mengelola bisnis pertanian digital. Sobat Tani, digitalisasi pertanian bukan lagi masa depan, tapi realitas hari ini. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan kepedulian lingkungan, kita bisa mewujudkan pertanian lebih maju, cerdas, dan berkelanjutan. Mari bersama menjadi generasi tani digital yang membawa pertanian Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan. Pertanian cerdas, petani hebat, Indonesia kuat.